Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cahyani Pratiwi. Bagaimana kabarnya sahabat pembelajar dimanapun Anda berada? Alhamdulillah tetap semangat dan terus belajar. Hari ini adalah hari ketujuh tugas di luar kelas, yaitu tentang tema Bimba A I U E O interview. Oke, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan Bimba A I U E O interview? Bimba A I U E O interview adalah program Bimba A I U E O pusat yang membimbing minat baca dan minat belajar anak yang dilakukan secara interaktif atau yang dilakukan secara daring, melakukan panggilan video yang berbasis online, misalnya bisa menggunakan aplikasi Zoom atau aplikasi YouTube. Terus yang kedua adalah apa perbedaan Bimba A I U E O interview dengan Bimba A I U E O tatap muka? Jika Bimba A I U E O interview itu dilakukan secara interaktif yang berbasis online, dilakukan secara daring, sedangkan Bimba A I U E O tatap muka itu dilakukan secara langsung atau online atau luring, yaitu di luar jaringan. Pertanyaan yang ketiga, berapa lama durasi kegiatan Bimba A I U E O interview? Yaitu adalah 30 plus 10 menit. Pertanyaan yang keempat, jelaskan mengenai durasi waktu kegiatan Bimba A I U E O interview 30 plus 50 menit. Di mana 30 menit pertama itu melakukan proses pembimbakan secara bersama-sama atau secara grup. Lalu 10 menit terakhir itu digunakan secara individual system atau pendekatan kepada anak tersebut melalui satu panggilan video saja. Misalnya yang 30 menit itu bersama di dalam kelas ada 2 anak, berarti secara bersamaan 2 anak melakukan panggilan video call secara bersamaan. Lalu 10 menit terakhirnya itu melakukan panggilan video call bersama 1 anak saja. Terus pertanyaan yang kelima, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan awal, pembukaan, dan berapa lama durasi waktunya? Yang dilakukan pada kegiatan awal yaitu selama 5 menit. 5 menit kegiatan awal itu dilakukan, yang pertama adalah berdialog umum, itu bisa menanyakan kabar atau say hello kepada anak, lalu mengajak anak untuk tepuk semangat, terus menyanyi yel-yel Bimba, terus setelah itu adalah menyanyikan lagu Cinta Ananda, lalu dilanjutkan doa sebelum belajar. Untuk pertanyaan yang keenam, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan inti dan berapa lama durasi waktunya? Dalam kegiatan inti itu lama durasinya ada 20 menit, yaitu mengajak anak untuk membiasakan dan bersahabat dengan kata tanya seperti apa, bagaimana, apa yang dikerjakan hari ini ya, apa yang hari ini kita mau main apa, mengajak anak berdialog seperti itu, lalu mengajak anak sesuai dengan tahapannya, misalnya anaknya misalnya anaknya pada saat itu pada tahap modul 4 HVS, maka kita sebagai motivator mengajak anak untuk membuka modulnya tersebut atau melakukan kegiatan bermain sambil belajar menggunakan modul-modul Bimba. Pertanyaan yang ketujuh, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan akhir, penutup, dan berapa lama waktu durasi waktunya? Dalam kegiatan penutup itu waktu lama durasinya adalah 5 menit. Maka sebelum penutup kita mengajak anak-anak untuk sedikit mengulang apa yang sudah dipelajari tadi, lalu mengajak anak untuk merapikan alat-alat atau buku-bukunya dengan lagu-lagu atau dirapikan iya yo, jadi seperti itu. Lalu setelah itu mengajak anak untuk berdoa sesudah belajar. Untuk pertanyaan yang ke-8, apa prinsip dasar hal mendasar yang harus dilakukan dalam pelaksanaan Bimba A I U interview? Dasarnya adalah mempelajari, memahami, dan menerapkan paradigma Bimba. Itu adalah dasar yang harus kita terapkan saat kita melakukan Bimba interview dan menerapkan metode Bimba agar tujuan Bimba itu tercapai, yaitu agar menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak tersebut. Untuk pertanyaan yang ke-9 adalah kegiatan apa saja yang menjadi prioritas utama dalam melaksanakan Bimba A I U interview? Kegiatan prioritas yang dilakukan adalah kegiatan bermain sambil belajar. Jadi
kegiatan yang dilakukan adalah bermain, tapi di mana permainan itu mengandung pembelajaran. 10. Kapan motivator harus memberikan motivasi atau reward pada anak? Motivator memberikan motivasi atau reward kepada anak itu setiap 5 menit sekali. Selanjutnya, kapan motivator harus melakukan pengawasan dan pengendalian di dalam kelas? Kapan motivator melakukan pengawasan? Ya setiap saat. Kita sebagai motivator harus melakukan pengawasan itu setiap saat kepada anak tersebut. 12. Apa saja pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh motivator? Yaitu menjadikan kelas itu atau menjadikan suasana di dalam kelas itu aman, nyaman, dan juga menyenangkan. Terakhir, apa saja evaluasi yang harus dilakukan oleh motivator selama kegiatan bermain sambil belajar? Evaluasi yang dilakukan motivator yaitu evaluasi secara afeksi, kognitif, dan evaluasi psikomotorik. Oke, demikian jawaban saya untuk tema Bimba AIO interview hari ke-7. Terima kasih, sampai bertemu lagi untuk hari ke-8. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.